Ada dua hal yang perlu kita ingat tentang sistem koordinat. Yang pertama, memahami letak benda dan bangunan. Kita biasa menggunakan arah mata angin untuk menentukan letak suatu benda atau bangunan. Lihat dana ini. Sebelum Naila pergi ke sekolah, Ibu Naila menitipkan sebuah surat dan meminta Naila untuk memasukkannya di kotak pos yang ada di dekat gerbang kantor pos. Apakah kamu dapat melihat di mana letak kantor pos dan sekolah? Jangan lupa gunakan arah mata angin ya. Kantor pos terletak di selatan rumah sakit dan di barat komplek Gria Astri. Sekolah terletak di selatan komplek Gria Astri dan di timur Taman Kota. Untuk mencapai kantor pos, Naila harus melalui Jalan Teku Umar. Di persimpangan kedua, Naila harus berbelok ke arah selatan, melewati Jalan Imam Bonjol. Nah, sekarang Naila sudah menemukan kantor pos dan memasukkan surat ke kotak pos. Naila lalu terus berjalan ke arah selatan, menyusuri Jalan Imam Bonjol. Di persimpangan jalan, Naila berbelok ke arah timur, melewati Jalan Cut Nyak Din, sampai akhirnya memasuki gerbang sekolah. Yang kedua, memahami letak benda di bidang kartesius. Ini adalah bidang kartesius. Bidang kartesius terdiri dari dua buah sumbu. Sumbu yang mendatar adalah sumbu X, sedangkan yang melintang adalah sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y berpotongan di titik 0,0. Di kedua sumbu tersebut terdapat urutan bilangan bulat. Pada sumbu X, bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan titik 0,0. Sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri titik 0,0. Pada sumbu Y, bilangan bulat positif terletak di sebelah atas titik 0,0. Sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah bawah titik 0,0. Nah, sekarang coba kamu tentukan di mana ya titik 5,6 pada koordinat kartesius. Dalam bidang kartesius, letak titik dinyatakan dalam bentuk koordinat yang ditulis sebagai bilangan bulat, bilangan bulat. Bilangan bulat pertama menyatakan letaknya pada sumbu X, sedangkan bilangan bulat kedua menyatakan letaknya pada sumbu Y. Untuk menentukan letak titik 5,6, kita cari angka 5 di sumbu X. Dari titik 0,0, gerakan jarimu di sepanjang sumbu X sampai di angka 5. Taruh jarimu di sana, kemudian gerakan jarimu ke arah atas sampai sejajar dengan angka 6 pada sumbu Y. Inilah letak titik 5,6. Coba kamu tentukan di mana letak titik-titik berikut. Titik A negatif 4, negatif 2. Titik B negatif 2,3 dan titik C 7,3. Seperti yang tadi dicontohkan, kita cari letak titik di sumbu X dulu, baru di sumbu Y. Titik A negatif 4 di sini turun ke negatif 2. Titik B negatif 2 di sini naik ke 3. Titik C 7 di sini lalu naik ke 3. Kita sudah menentukan letak ketiga titik tersebut. Sekarang coba kamu hubungkan ketiga titik tersebut dengan menambahkan titik D. Kita bisa membuat jajar genjang. Dapatkah kamu menentukan koordinat titik tersebut? Untuk mengetahui koordinat titik D, letakkan jarimu di titik tersebut. Geser jarimu ke atas sampai menyentuh sumbu X. Kamu akan menemukan angka 5. Sekarang, letakkan kembali jarimu di titik D, lalu geser ke kiri sampai menyentuh sumbu Y. Kamu akan menemukan angka negatif 2. Jadi, koordinat titik D adalah 5, negatif 2. Mudah kan? Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat.